Yuk Colikiawan, balik lagi bersama Aing Mas Pur, masih di channel yang sama. Kalian pernah dengar sebutan orang terhebat dan orang terkuat? Pernah? Atau tidak? Dan sekarang kalian pun mulai bertanya-tanya, bagaimana jika orang terhebat melawan orang terkuat? Siapa yang akan jadi pemenang? Nah, jawabannya ada di film yang akan Aing bahas, yaitu film Undisputed Boyka. Oke, tanpa banyak cakap di awal, kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang berlatih. Pria ini bernama Yuri Boyka. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria, kita sebut saja Zirkov. Nah, si Zirkov ini memberitahu Boyka jika minggu depan akan ada kejuaraan Eropa yang diadakan di kota Budapest. Malamnya, Boyka pun akan melakukan pertandingan penyisihan melawan Victor. Dan jika menang, maka Boyka bisa mengikuti kejuaraan antar Eropa di Budapest. Boya pun mulai melangkah menuju ring pertandingan. Setelah pukulan respect dilakukan, pertandingan pun dimulai. Tak butuh waktu yang lama, Boyka pun berhasil mengalahkan Victor. Sesuai pertandingan, panitia pun menghampiri Boyka dan memberinya selamat. Namun saat akan pulang, Boyka pun berpapasan dengan Victor dalam keadaan kritis. Besok paginya, Boyka pun pergi ke gereja yang ada di kotanya, di mana Boyka menyumbangkan sebagian uang yang dia dapat untuk membangun gereja tersebut. Namun di sini Boyka diberi nasihat oleh seorang pendeta. Menurut si pendeta, Boyka harus berhenti bertarung karena pertarungan tidak dibenarkan oleh agama mereka. Setelah dari gereja, Boyka pun menemui Zirkov untuk menanyakan keadaan Victor. Dan ternyata Victor sudah wassalam. Mendengar hal itu, Boyka nampak bersalah. Lalu Boyka pun memeriksa tas Victor untuk mencari asal-usul Victor. Thor lewat. Sat. Dan di sini Boya menemukan sebuah surat yang ditulis oleh istri Victor. Dan di sini Boya pun memutuskan untuk pergi menemui istri Victor dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Victor. Setelah mendapatkan paspor, Boyka pun pergi menuju Kiev. Sementara itu, istri Victor yang bernama Mamaev baru saja selesai melaksanakan pemakaman Victor. Dan di sini dia didatangi oleh bandot tua. Kita sebut saja Sugiono. Nah, bangsatnya si Sugiono malah mengajak Mamaev menikah. Ya biasalah. Apalagi kalau bukan masalah hutang ya guys ya. Hutang duit kok minta bayaran kemem. Goblok. Kembali ke Boyka. Di sini Boyka pun telah sampai di kota Victor dan segera menuju penginapan. Setelah menyimpan barang bawaan, Boyka pun langsung menuju ke kediaman Mamaev. Namun di sini Mamaev dijemput oleh anak buah Sugiono. Oke, gue jelasin bentar ya. Karena Mamaev tidak mampu bayar hutang pada Sugiono dan enggan menikah dengannya. Maka dengan terpaksa, Mamaev pun harus bekerja di tempat Sugiono. Oke, jelaskan ya guys ya. Udahlah jelas aja, biar cepat. Malamnya Boyka pun mendatangi tempat kerja Mamaev. Dan ternyata, si bandot bangsat ini adalah seorang mafia olahraga tarung bebas, di mana dia selalu mengadakan pertarungan ilegal untuk mendapatkan cuan. Gak bola gak ini. Selalu aja ada mafianya. Sat. Akhirnya Boyka pun saling sapa dengan Mamaev. Tapi anak buah Sugiono langsung datang
dan menyuruh Mamaev untuk bekerja kembali. Selain itu, mereka juga mengajak Boyka untuk berbincang di luar. Dan perbincangan pun dimulai. Tak butuh waktu lama, Boyka pun sudah selesai berbincang. Lalu datanglah Sugiono dan meminta Boyka menjadi salah satu petarung di tempatnya. Namun di sini Boyka menolak dengan alasan dia hanya ingin berbicara dengan Mamaev. Mendengar itu, Sugiono langsung memberi ancaman kepada Boyka dan menyuruhnya pergi. Besoknya Boyka pun kembali datang menemui Mamaev. Dan kali ini Boyka berhasil berbicara dengannya. Namun sayangnya, saat Boyka mengatakan kejadian yang menimpa Victor dan meminta maaf, Mamaev langsung marah dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu Boyka pun menemui Sugiono dan Boyka pun bersedia menjadi petarung Sugiono dengan catatan semua hutang Mamaev lunas. Setelah nego cincai, mereka pun mencapai kesepakatan di mana Boyka akan bertarung dalam 3 pertandingan dan harus memenangkan semua pertandingannya. Besoknya, Mamaev pun menemui Boyka dan memintanya untuk menghentikan semua ini. Karena pada dasarnya, Mamaev tidak ingin diselamatkan oleh Boyka. Tapi di sini Boyka menjawab, jika hal yang ia lakukan bukan untuk menyelamatkan Mamaev, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Malamnya, Boyka pun mulai bekerja sebagai petarung Victor, di mana ia akan bertarung melawan 2 orang sekaligus, yaitu Sakov dan Rotov. Pertarungan pun dimulai. Dan seperti biasalah, yang pertama selalu easy boy, easy. Seperti biasa, Boyka pun kembali bertanding. Kali ini lawan yang dihadapinya lumayan tangguh, di mana dia akan melawan Gustav. Pertandingan pun dimulai. Dan Boyka pun berhasil mengalahkan Gustav. Itu sudah pasti ya guys ya. Setelah selesai bertarung, Sugiono pun menyuruh Mamaev untuk mengantarkan minuman kepada Boyka. Dan di sini Mamaev sudah mulai memaafkan Boyka, di mana Mamaev menawarkan tempat latihan untuk Boyka. Besok paginya, Boyka pun mulai berlatih di tempat Mamaev. Paginya, Boya pun sedang jogging santai. Lalu, Zirko pun menelpon dan menanyakan kapan Boya akan pulang. Pasalnya, pagelaran tarung bebas antar Eropa akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Boya pun mengatakan, jika malam nanti dia akan kembali. Seperti malam sebelumnya, Boyka pun kembali akan melakukan pertandingan. Kali ini Boyka akan melawan Igor, salah satu petarung terkuat yang dimiliki oleh si Sugiono. Mereka pun mulai bertarung. Di sini Boyka cukup kesulitan melawan Igor. Tapi bukan Boyka namanya kalau dia tidak bisa mengalahkan si Igor. Dan pada akhirnya Boyka pun berhasil mengalahkan si Igor. Di sini Boyka merasa jika dia sudah memenuhi kesepakatan dengan si Sugiono dan bersiap untuk pulang. Namun ternyata Sugiono mengingkari kesepakatannya. Di sini Sugiono mengatakan jika hutang Mamaev masih belum lunas dan jika ingin lunas, maka Boyka harus mengalahkan petarung terkuat yang dimiliki Sugiono. Ternyata sebelumnya Sugiono sudah kong kali kong dengan oknum polisi setempat.
di mana Sugiono ingin memakai jasa Cosmar, salah satu napi yang ada di sana, untuk melawan Boyka. Lalu Cosmar pun datang lengkap dengan pengawal super ketat. Boyka yang tak punya pilihan terpaksa harus melawan Cosmar. Pertandingan pun dimulai. Dan di sini Boyka pun terpongkeng oleh Cosmar. Namun setelah melihat Mamaev dan serta peran utama yang diberikan oleh sutradara, Boyka pun mendapat asupan damage tambahan. Dan di sini Cosmar pun berhasil dikalahkan. Namun Sugiono, di sini Sugiono bermaksud membawa kabur Mamaev. Namun Boyka pun datang dan langsung memperwasalamkan Sugiono. Tak lama setelah itu, datanglah polisi dan Boyka pun harus ditahan. Beberapa bulan kemudian, Mamaev menemui Boyka. Dan di sini Mamaev sudah menerima permintaan maaf Boyka. Lalu film pun tamat. Sungguh ending yang membuat jiwa saya memberontak ya guys ya. Oke, segitu dulu ya guys ya. Gua Mas Pur